belum bisa Bu gitu, belum bisa gitu. Kemarin kita coba ada teman-teman yang itu saya coba koordinasi ke daerah tersebut memang belum bisa. Saya coba koordinasi ke BKN pun memang belum bisa. Jadi mohon izin memang belum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru Indonesia mengatakan bahwa guru adalah pendidik yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, baik jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Bapak Ibu, kita saya berharap gitu ya, guru juga bukan 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 hanya mempunyai peran di sekolah, tapi juga di masyarakat. Gitu. Guru adalah panutan, teladan yang memang menjadi contoh buat masyarakat gitu ya, harapan harapan saya gitu. Jadi memang tugasnya di sini guru memang tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Tapi tugas lain di masyarakat lebih besar gitu ya, menjadi teladan, teladan di masyarakat. Next Mas Dito. Baik, Bapak Ibu, menurut undang-undang yang tadi, bahwasannya kedudukan guru apa sih? Saya perlu sedikit menggambarkan bahwasannya Bapak Ibu kedudukannya sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah, atau PAUD. Ya. Diangkat sesuai dengan peraturan undang-undangan. Jadi di Undang-Undang ASN menjelaskan bahwasannya hanya ada dua pelayan publik nanti ke depan itu, yaitu PNS dan P3K gitu ya. Bapak Ibu alhamdulillah masuk ke dalamnya. Kedudukan guru sebagai tenaga pendidik berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 14 ya Bapak Ibu ya. Tugasnya juga sama masih di Undang-Undang 14 2005. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang mutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Merencanakan penting nggak sih? Yang pastinya membuat suatu perencanaan dalam proses pembelajaran itu sangat penting Bapak Ibu. Kenapa penting gitu? Contoh misalnya guru yang tidak merencanakan apa-apa di hari dia akan ngajar, maka dia akan pasti nanya, kemarin kita belajar apa anak-anak gitu ya. Belajar, ayo sekarang kita buka halaman sekian, terus kemudian kerjakan sekian, karena memang tidak direncanakan apa yang akan dilakukan oleh guru. Saya selalu bilang bahwasannya guru adalah aktor, aktor orang yang apa ya, yang dilihat oleh penonton gitu. Terus kemudian bukan hanya aktor, tapi juga guru adalah seorang sutradara. Dia mau apa, dia rencanakan gitu. Terus kemudian aktor dan sutradara itu mempunyai peran untuk mempengaruhi penonton. Itu juga peran guru juga. Pada saat Bapak Ibu ingin mempengaruhi anak-anak murid kita untuk ikut belajar, terlibat belajar, terus kemudian merubah mereka, maka membutuhkan sebuah perencanaan yang baik. Dari sebuah perencanaan, maka menghasilkan pelaksanaan yang baik. Perencanaan baik, maka pelaksanaan juga baik. Dan kemudian dari hasil tersebut, kita perlu evaluasi. Dari tadi yang kita sampaikan kepada anak-anak, apakah anak-anak bisa mencerna dengan baik atau tidak? Nah, itu perlunya evaluasi. Dari hal tersebut, kita kemudian berlanjut ke namanya RTL, rencana tindak lanjut. Yang selanjutnya, tugas guru meningkatkan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangannya Islamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang poin C ini saya sangat menarik Bapak Ibu, karena ini bagian dari bagaimana kita mengurangi tiga dosa pendidikan. Yang pertama, intoleransi, bullying, sama kekerasan seksual. Nah, untuk yang ini barangkali kita terkait dengan bully dan intoleransi barangkali. Kalau kita bisa bertindak objektif, tidak diskriminatif, terus kemudian kita juga bisa menjaga anak-anak untuk bisa bersikap demikian, maka tiga dosa pendidikan yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan bisa berkurang. Dan selanjutnya menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru. Saya sampaikan kemarin kode etik guru, kita menjaga kode etik guru bukan hanya pada saat kita bertugas di sekolah. Pada saat Bapak Ibu punya predikat sebagai guru, maka kode etik itu tidak bisa terlepas dari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu di rumah gitu ya maupun di sekolah. Maka melekat kode etik tersebut serta nilai agama dan etika. Kemudian memelihara dan persatuan dan kesatuan bangsa.
Next, Mas Dito. Baik, dukungan-dukungan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah antara lain, pertama kita setelah membentuk Perda eh, nomor 2 tahun 2000 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Perwal implementasi kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Perwal muatan lokal ketatanegaraan selatan. Kita sudah punya perwal pendidikan inklusi. Kita punya perwal untuk pemberian insentif kepada guru bukan ASN. Ya, kita juga punya perwal tentang tata cara pemberian bantuan pendidikan jenjang perguruan tinggi atau yang sekarang tahun ini kita sudah laksanakan Bapak Ibu, yaitu perwal untuk bantuan S1 namanya. Perwal pembentukan UPTD satuan pendidikan. Harapannya nanti sekolah-sekolah bisa berdiri sendiri gitu untuk mengelola eh, manajemen berbasis sekolah secara mandiri. Terus kemudian Kepwal pemberian TPP. Nah, teman-teman, nah ini pengaruh ke teman-teman nih. Teman-teman mudah-mudahan teman-teman TPP-nya bisa segera terrealisasi. Dan kebijakan lain yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Jadi daerah sangat mendukung, mengoptimalisasikan bagaimana kebijakan-kebijakan regulasi lagi untuk mendukung peningkatan mutu atau kualitas pendidikan di Tangerang Selatan. Next, Mas Dito. Masih banyak ya. Strategi arah kebijakan sekarang. Pertama, strategi dan arah kebijakan yang Dinas Pendidikan lakukan untuk tata kelola pendidikan, meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah, PBM, dan Satgas Pendidikan. Untuk peserta didiknya, arah kebijakannya meningkatkan akses pendidikan bagi siswa, menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, membentuk profil pelajar Pancasila. Kita mengoptimalkan bagaimana siswa-siswi bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Ciri berkarakter dan kompeten yang diharapkan mereka untuk memiliki nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk pendidikan dan tenaga pendidikan, meningkatkan kompetensi, kreativitas, tanggung jawab, dan kesejahteraan. Tanggung jawab perlu di. Terus kemudian kurikulum. Untuk kurikulum mengoptimalisasikan implementasi kurikulum mereka. Penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Next, Mas. Baik, untuk yang poin di atas, peningkatan fungsi guru, di sini saya akan jabarkan peran guru sangat penting tadi ya. Sangat penting untuk menentukan kualitas pendidikan. Nah, gambaran bagaimana kita untuk meningkatkan kualitas guru dapat kita lihat dari gambaran rapor pendidikan. Rapor pendidikan ada indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan. Rapor pendidikan diperoleh dan dari perbandingan nilai indikator antar tahun. Dengan kata lain, semakin bagus rapor pendidikan menandakan semakin bagus juga kompetensi guru yang ada. Bapak Ibu sudah paham rapor pendidikan ya? Sekarang lebih familiar dengan kata-kata rapor pendidikan. Apa sih rapor pendidikan gitu ya? Jadi sekarang dengan adanya Merdeka Belajar kita sudah tidak mengenal lagi namanya UN. Diganti dengan ANBK gitu ya. Jadi diganti lagi dengan asesmen, diganti lagi dengan selinjar namanya. Jadi banyak yang memang berubah di tahun-tahun sebelumnya. Nah, termasuk dari hasil itu semua akan kita eh, menghasilkan rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan ini sebagai acuan kita untuk menjalankan program-program selanjutnya. Nah, ini juga harapan saya sekolah memahami ini, Bapak Ibu. Sekolah memahami, misalnya saya pengen menganggarkan tahun depan kegiatan apa ya? Lihat dulu rapor pendidikannya. Oh, ternyata kita sekolah kita yang kurangnya ini loh, yang masih merah ini. Nah, kemudian kita melakukan program prioritas adalah untuk itu gitu untuk meningkatkan itu sehingga warnanya nanti akan hijau semua gitu ya. Jadi pemilikan nanti ada dikasih warna merah, kuning dan hijau. Kalau warna merah itu kurang, warna kuning itu sedang, hijau itu baik gitu ya. Next, Mas. Saya akan sedikit menggambarkan gambaran rapor pendidikan di Tangerang Selatan tahun 2003. Untuk gambar Bapak Ibu semua barangkali ada yang membutuhkan. Contoh, di SD, kemampuan literasi sekarang meningkat luar biasa ketimbang tahun kemarin. Di Kecamatan Ciputa, contohnya 36 baik. Ini dari jumlah sekolah Bapak Ibu ya. Ada sekolah yang masih kurang memang. Memang nanti kita tidak sebutkan sekolah mana, tapi kalau Bapak Ibu ingin gambaran total nanti akan kita buka. Oh, ternyata sekolah ini masih kurang. Nah, itu juga jadi fokus kita untuk melaksanakan pendampingan di tahun selanjutnya. Berarti sekolah ini yang kurang ini, dua sekolah ini butuh pendampingan terkait literasi. Gitu. Ciputa Timur ada 4 yang kurang, 19 baik, 4 sedang, ada 27 sekolah. Pamulang ada 68 sekolah, 47 baik, dan selanjutnya. Next. Ini gambaran total untuk literasi
Yang baik itu dari tingkat SD ada 224 sekolah, 84 yang sedang, 13 kurang, totalnya 31. Pak, jumlahnya itu tidak seimbang karena memang tidak semua sekolah mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu. Karena memang di Dapodik kalau pada saat sekolah tidak bersedia untuk mengikuti ini, bisa jadi tidak ikut untuk di apa ikut di ANBK kemarin gitu. Next, Mas. Yang kemampuan sekarang kualitas belajar di untuk tingkat SD di Tangsel khususnya yang masih berimbang antara baik dan sedang itu di Pamulang 27 baik sekolah, 39 sedang, namun ada yang kurang dua. Kualitas belajar ini menyangkut juga terkait guru dan siswa, gitu ya, siswa. Terus kemudian Kecamatan Serpong ada 31 yang baik, sedang 21, dua kurang. Nanti mana saya sih, apakah sekolah saya jangan-jangan termasuk dalamnya ya? Nanti boleh, nanti bisa japri saya akan coba nih Bapak Ibu, ternyata sekolah-sekolah ini yang ini, atau sekolah-sekolahnya bisa kita informasikan. Nah, ini juga bisa diakses oleh teman-teman di sekolah sebenarnya, tapi hanya bisa melihat untuk sekolahnya sendiri, gitu, nggak bisa lihat sekolah lain. Next, Mas. Nah, ini numerasi, numerasi. Secara ini memang masih kita perlu meningkatkan terkait kemampuan numerasi gitu. Literasi sudah mulai meningkat, numerasi masih perlu peningkatan karena kalau secara presentasi secara global tingkat SD yang kurang pemahaman kurang terkait kemampuan numerasi itu ada 18,4%, yang sedang 41, yang baik hanya 39. Jadi masih berkisar di angka sedang walaupun masih numerasi di angka eh, pertengahan ya Bapak Ibu ya. Tapi ini jadi pemicu kita nih, oh berarti kemampuan numerasi siswa-siswi saya kurang. Barangkali memang penyampaian kita terkait pemahaman numerasi juga kurang dapat dicerna oleh anak-anak gitu. Ini PR betul sama-sama. Next, Mas. Untuk karakter, karakter secara global kita bisa melihat sudah baik gitu ya karakter. Cuman Bapak Ibu memang ke depan kita ingin pada saat melakukan survei, survei lingkungan belajar gitu ya, kita butuh jawaban yang jujur gitu ya. Kadang-kadang pada saat anak dilakukan survei gitu, mereka menjawab kira-kira saya pengen jawab bagus-bagus saja. Padahal tidak. Harapan kita bagaimana kita bisa menyampaikan ke guru yang mengisi sulinjar atau anak-anak yang sedang mengisi asesmen gitu ya, mereka jawabnya dengan jujur gitu. Kenapa? Itu mencerminkan perkembangan daripada satuan pendidikan gitu. Jadi pada saat, kayak bagus kalau saya ngisinya ini, deh. Tapi sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi, ya itu juga kurang tepat. Jadi diisi dengan sebenar-benarnya harapan kita ke depan seperti itu. Jadi secara umum untuk penilaian karakter di SD sudah baik gitu ya, 87,5%, terus sisanya dalam kategori sedang. Next, Mas Dito. Untuk refleksi, kita biar cepat ya, berarti baik dalam kategori baik untuk Tangsel 71,9, terus kemudian kurang 14, sedang 14. Ini tugas, ini penilaian Bapak Ibu nih. Baik. Next, Mas Dito, langsung. Untuk yang SMP-nya, literasinya, yang baik 79, yang sedang 18, yang kurang 3. Masih ada PR berarti. Kemudian tes pembelajaran. Nah, tes pembelajaran ini siswa dan guru. Sedang 59, terus kemudian baik 37, sisanya kurang. Sudah mulai baik gitu ya. Next, Mas Dito. Karakter, nah ini karakter luar biasa ya. Di SMP, pada saat pengisian asal kemarin, hasil dari rapor pendidikan ada 93 baik, kurangnya 6,5. Luar biasa SMP. Next, refleksi untuk gurunya yang baik 72, sedang 14, kurang 29. Next, Mas. Baik, ini upaya-upaya yang meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama, Mohon izin Pak Klik, siap, mohon izin untuk sebelum melanjutkan, apakah untuk peserta ada yang ingin bertanya? boleh, boleh kalau Oh, sambil ini. Bapak kalau Bapak berkenan, biar lebih interaktif dengan peserta itu Pak. Oh, baik. Baik, boleh. Nah, siap, siap. Sedikit lanjut ya, Mas Dito ya. Ya, Nah, tadi itu hanya gambaran, sekarang bagaimana cara upaya meningkatkan kita sebagai kebijakan umum dan pendidikan. Yang pertama, upaya meningkatkan kompetensi guru.
yaitu melakukan kolaborasi, keterlibatan atau optimalisasi kegiatan di komisi belajar. Ada MGMP, ada KKG. Optimalkan betul eh, keberadaan komisi belajar di lingkungan Bapak Ibu. Kalau di SMP itu ada MGMP. Nah, kalau kami hanya punya judul Bapak Ibu, misalnya peningkatan kualitas, tapi kemudian yang berat adalah teman-teman semua. Alhamdulillah kita sudah punya sekolah penggerak, ada guru penggerak, ada MGMP, ada KKG. Nah, itu ayo sekarang kita tingkatkan lagi eh, efektivitas daripada kursus belajar untuk meningkatkan pembelajaran. Memberikan semangat, barangkali yang semangat, ayo kalau ada masalah sampaikan ke MGMP, ke KKG sehingga mereka bisa memberikan solusi yang produktif buat teman-teman semua. Terus kemudian melakukan pengembangan diri. Next Mas, biar cepet kali Next, pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Nah, pengawasan Bapak Ibu bertugas juga kita diawasi. Kita sebagai pegawai pasti diawasi gitu ya. Pengawasan Bapak Ibu di siapa yang ngawasi gitu ya. Pertama atasan langsung, terus kemudian pengawas dinas pendidikan atau inspektor eksternalnya adalah masyarakat. Dipantau ya, ya itulah konsekuensi dari kita sebagai seorang pegawai. Terus kemudian dukungan sosial, guru untuk meningkatkan guru butuh dukungan sosial. Eh, apa ya Bapak Ibu? Sebagai guru gitu ya, kita barangkali tingkat stres kita juga sangat luar biasa gitu. Kita butuh dukungan sosial untuk menginspirasi atau mengatasi tekanan tersebut untuk meningkatkan semangat motivasi teman-teman dalam mengajar. Tingkat kejenuhan pasti ada ya Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan kita mendapat dukungan sosial gitu ya dari masyarakat dan pemerintah. Terus pengakuan dan reward, memberikan pengakuan atas prestasi dan kontribusi positif guru, memberikan insentif TPP untuk meningkatkan prestasi dan kinerja Bapak Ibu semua. Yang terakhir, kolaborasi dengan pihak eksternal. Kita coba menggandeng universitas, organisasi non-profit, dan perusahaan untuk memberikan sumber daya tambahan dan pelatihan khusus pada Bapak Ibu semua. Mengikuti sertakan Bapak Ibu dalam pertukaran pengalaman dengan guru dan sekolah lain atau daerah lain atau negara lain. Kita pernah melakukan pertukaran guru, baik yang di Australia gitu ya, terus kemudian baik yang di Jepang melalui JICA gitu ya, sebagainya. Next, Mas. Evaluasi pelaksanaan Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita ada core value ASN. Yang pertama itu orientasi, akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini semua Bapak Ibu dinilai nanti outputnya adalah dalam bentuk SKP Bapak Ibu. Dinilai keseharian Bapak Ibu ini oleh atasan langsung. Nah ini juga sebagai evaluasi buat kita semua. Terkadang gitu ya Bapak Ibu gitu ya tahun-tahun sebelumnya kami menerima laporan SKP teman-teman itu bentuknya seragam gitu ya. Seragam semua. Saya melihat ini kenapa seragam, ternyata yang membuat penilaian itu em, dibuat oleh satu orang gitu, satu orang. Nah, ini juga jadi evaluasi ke depan. Ini yang buat adalah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu lah yang dinilai oleh pimpinan. Pimpinan menilai Bapak Ibu pasti beragam gitu. Nggak mungkin satu dua guru dengan nilai yang sama atau mungkin 10 guru dengan nilai yang sama gitu. Harapan kita ini jadi evaluasi kita sama-sama. Kepala sekolah akan saya coba sampaikan terkait penilaian ini lakukan sebaik mungkin gitu ya, sehingga memang eh, dapat melihat bagaimana evaluasi kinerja teman-teman selama setahun ke belakang. Next, Mas. Nah, ini sedikit saya sampaikan kewajiban ada setia dan taat, menjaga persatuan, melaksanakan kewajiban, mentaati undang-undang, tugas kedinasan, integritas, menyimpan rahasia, menghadiri mengucapkan janji sumpah jabatan yang pernah teman-teman sampaikan, udah ucapkan ya, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, melaporkan dengan segera pada atasan apabila ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara, melaporkan harta kekayaan, masuk kerja dan melalui ketentuan jam kerja, menggunakan dan membeli barang milik negara, menolak bentuk gratifikasi dan sebagainya, gitu apel kalau diundang, ya. Kalau teman-teman mungkin apel di sekolah ya. Terus kemudian melaporkan perkawinan kepada pejabat berwenang paling lambat 6 bulan sejak perkawinan tersebut. Melaporkan perceraian kepada pejabat yang berwenang pada paling lambat 1 bulan sejak akta cerai ditetapkan. Kemudian untuk yang poin terakhir ini barangkali untuk izin cerai ada dua Bapak Ibu. Untuk golongan dua itu di kita
Terus kemudian untuk golongan 3 atau Bapak Ibu ya, itu di kita dan di BKPSD. Next Mas, dikit saja lagi. Larangan untuk P3K. Ini jelas Bapak Ibu menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara mendapat keuntungan pribadi, memiliki menjual beli, menggadaikan barang milik negara, pungutan di luar ketentuan, kegiatan yang negara, bertindak senwenang, menghalangi berjalan tugas yayasan, menerima hadiah atau gratifikasi, meminta sesuai yang berhubungan dengan jabatan, melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, memberikan dukungan kepada salah satu calon, nah ini menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya setelah berstatus P3K gitu. Pada saat Bapak Ibu sudah P3K, Ibu berarti ibu-ibu ya, dilarang nih untuk menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya. Memang diatur dalam undang-undang. Hidup bersama dengan pria wanita lain yang tanpa ikatan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan undang-undang. Ini saya tambahkan saya. Terus kemudian untuk yang bapak beristri lebih dari satu tanpa izin istri yang sah dan atasan langsung. Jadi bapak ibu kalau mau nikah lagi boleh gitu, tapi harus ada izin dari istri yang sah dan atasan langsung. Mudah-mudahan sih jangan ya. Baik, next mas Tito. Dan tinggal dikit lagi. Jenis hukuman disiplin untuk berjalannya pelayanan gitu ya, kita juga memberikan pengawasan buat teman-teman apabila teman-teman melakukan kesalahan gitu ya. Kita coba melakukan pembinaan, pendampingan dan sebagainya gitu ya. Tapi kemudian pada saat memang melakukan kesalahan, ada 3 tingkatan hukuman. Yang pertama hukuman disiplin ringan, yang kedua hukuman disiplin sedang, terus kemudian yang ketiga hukuman disiplin tingkat berat gitu ya. Yang ringan itu bentuknya teguran tertulis. Walaupun memang bentuknya tertulis, bagi kita sebagai seorang ASN ini sangat berdampak Bapak Ibu. Berdampak sekali pada saat teman-teman begitu banyak hukuman teguran tertulisnya, ini jadi poin tersendiri buat Bapak Ibu sebagai seorang ASN. Terus kemudian hukuman disiplin sedang, salah satunya saya bikin di sini adalah ada pemotongan gaji sebesar 25% selama 1 bulan gitu ya. Terus kemudian hukuman disiplin berat, tingkat berat apa saja Bapak Ibu? Ini saya ambil simpelnya gitu ya. Pemutusan hubungan kerja, perjanjian kerja dengan hormat tidak atas perintah sendiri, atau pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat gitu ya. Next Mas itu. Saya kasih contoh saja. Next Mas, untuk jenis hukuman, nah hukuman disiplin ringan di sini tidak hadir selama 3 hari di poin 1. Terus kemudian tidak hadir selama kumulatif 4 sampai dan 6 hari dalam setahun. Terus kemudian yang untuk penyerahan tidak puas secara tertulis bagi ASN 7 sampai 10 hari dalam setahun secara kumulatif. Itu hukuman disiplin ringan. Terus kemudian hukuman disiplin sedang ini ada potongan 2% selama 6 bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan secara kumulatif selama 11 sampai 13 hari kerja dalam setahun. Pemotongan tunjangan TPP ya Bapak Tukin ya. Kalau kita tukin 25% selama 9 bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja 14 sampai dengan 16 hari kerja dalam kumulatif selama 1 tahun. Kemudian sama juga 20% bagi ASN yang tidak masuk selama 17 sampai 20 hari kerja kumulatif selama setahun. Nah, hukuman disiplin berat. Dari sisi ketidakhadiran aja nih Bapak Ibu nih ya. Kalau ASN tidak masuk 21 sampai 24 hari secara kumulatif dalam 1 tahun, maka dijatuhi hukuman berat. Penurunan jabatan Bapak Ibu. Ya. Kemudian memang masih kita tunggu regulasi turunan terkait penurunan jabatan untuk P3K yang guru ini. Mudah-mudahan nanti ke depan ada aturan turunan terkait ini. Yang kedua, pembahasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 Bapak bisa dinonaktifkan jadi guru gitu ya ke jabatan pelaksana di sekolah tapi ini ya 12 bulan. Kalau secara kumulatif tidak hadir 25 sampai 27 hari kumulatif dalam setahun. Pemberhentian dengan tidak hormat ya atas perintah sendiri sebagai SN apabila secara kumulatif tidak masuk selama 28 hari. Dan kemudian yang pemberhentian dengan hormat tidak atas perintah sendiri apabila Bapak Ibu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari. Jadi Bapak Ibu kalau 10 hari tidak masuk terus-terus, gimana ya? Konsekuensinya ini kalau kita melihat kerujukan PP 94 gitu ya. Bapak Ibu, harapan kami ini adalah sebagai
apa rel rel atau jalan kita untuk melaksanakan tugas-tugas agar lebih baik dan disiplin. Next, Mas Dito. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian gambaran-gambaran yang saya sampaikan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu eh, kita biasanya lebih interaktif Bapak Ibu ya, lebih interaktif kalau lewat luring mungkin lebih jelas barangkali. Tapi nggak apa-apa kita memang dengan daring. Tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi apa kurang bermakna juga. Jadi tetap tetap pertemuan pembinaan ini tetap bermakna buat Bapak Ibu semua. Demikian maksudnya yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Klik atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya, saya buka sesi pertanyaan untuk sharing atau diskusi atau yang ingin menyanggah yang disampaikan oleh narasumber. Silakan untuk mengangkat tangan atau raise hand. Nanti saya persilakan untuk berbicara. Mohon izin Bapak dan Ibu. Mohon izin Bapak dan Ibu. Apakah sudah jelas penyampaian oleh narasumber atau masih ragu untuk bertanya? Oh ya boleh. Oke. Bu Ajeng, silakan untuk di-unmute untuk bertanya. Ya, terima kasih buat moderator. Yang saya tanyakan adalah terkait dengan apakah untuk P3K ada kenaikan golongan? Apakah sudah ada revisi undang-undangnya atau seperti apa? Kemudian, kalau memang sudah ada aturan untuk kenaikan golongan nantinya, apa saja yang bisa dilakukan oleh kami untuk bisa sampai atau mengikuti kenaikan golongan atau pangkat tersebut. Itu saja, terima kasih. Mohon izin Pak Klik, apakah terdengar? Iya, terdengar Mas Dito. Dari Ibu siapa tadi mohon izin? Dari Bu Ajeng. Oh, Bu Ajeng, Bu Ajeng, baik. Apakah P3K ada proses kenaikan pangkat dan lain sebagainya ya? Baik, Bapak Ibu. Itu ya, betul ya? Uh, mohon izin Bu Ajeng. Iya, betul Betul ya? Pak, betul. Ya, Bu Ajeng Utami. Pertama, ini semuanya terkait regulasi Bu Ajeng. Gitu. Memang sampai sekarang kita belum mendapatkan turunan terkait hal tersebut. Seperti yang saya sampaikan di pelatihan sebelumnya, bahwasannya memang P3K ini baru adalah hal baru buat kita semua gitu ya, buat secara nasional gitu ya. Baru 3 tahun. Mungkin sama seperti yang pada saat negara kita lakukan di tahun 45. Intinya bagaimana kita punya pelayan publik dulu zaman dulu itu. Terus kemudian terkait aturan-aturannya sedang dibuat. Begitu juga dengan P3K sekarang. Bagaimana kemarin kita mengentaskan terkait tenaga honorer gitu. Terus kemudian bagaimana pemerintah pusat mengentaskan terkait pemerataan guru gitu ya. Sehingga P3K oke kita angkat dulu dengan aturan yang memang masih sangat sederhana. Tapi saya yakin ke depan aturan ini kan sifatnya dinamis Bapak Ibu. Sifat dinamis ke depan terkait dengan hal tersebut yang ditanyakan Bu Ajeng. Kita berharap nanti ke depan juga akan ada seperti itu. Kemarin kan saya juga didatangi teman-teman P3K, ada yang mereka sedang melakukan proses perkuliahan untuk tingkat selanjutnya. Ada yang S2, bahkan ada yang S3 gitu ya. Mereka minta untuk dapat diterbitkan surat izin belajar gitu untuk ada pengakuan. Sampai sekarang kita juga merujuk terkait regulasi tersebut, memang belum ada Bapak Ibu gitu. Jadi belum ada. Kita bukannya tidak ingin memberikan pengakuan terkait itu, bahkan kita sangat support untuk Bapak Ibu bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu gitu untuk kuliah lagi. Cuman memang secara regulasi kita belum ada Bapak Ibu. Kalaupun kita membuatkan sebuah surat gitu ya, eh, dasarnya apa gitu, itu yang menjadi ini buat kita semua. Tapi bahkan Bapak Ibu mohon bersabar gitu ya, pemerintah pasti juga akan memikirkan hal tersebut gitu ya, sangat luar biasa pemerintah. Kemarin juga ada yang terkait dengan undang-undang yang terbaru, bagaimana
P3K sudah bisa untuk kenaikan gaji berkala. Kita daerah adalah apa kita sebagai instansi yang menerima kebijakan Bapak Ibu. Pada saat pemerintah mengajukan mengusulkan kebijakan itu kita sangat bersyukur barangkali ya. Tinggal kita menunggu regulasi turunannya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang angkatan awal di tahun depan sudah bisa menikmati kenaikan gaji berkala untuk P3K di awal. Mudah-mudahan ya. Kita juga tinggal menunggu saja karena memang Bapak Ibu mohon dipahami bahwasannya anggaran gaji Bapak Ibu itu melalui dana alokasi umum dari pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah. Jadi pada saat memang dananya sudah ditransfer oleh pusat, maka kita akan hanya tinggal menyalurkan ke Bapak Ibu semua. Barangkali itu Bapak Ibu, Bu Ajeng terutama untuk Bu Ajeng barangkali belum memuaskan terkait kenaikan pangkat, memang kita tunggu saja. Iya, enggak Pak. Terima kasih atas jawabannya. Cuma hanya menanyakan kembali ke regulasi sih, saya paham gitu. Cuma mudah-mudahan jadi masukan juga Amin. sehingga kalau Amin. misalnya Mudah-mudahan. kan S2-nya, manajemen apa? Terima kasih Pak. Siap, Bu Ajeng Siap, sama-sama Bu Ajeng. Sehat siap. selalu Bu Ajeng. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk Bapak Wahyudi, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mohon izin Pak Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi. silaturahmi teman-teman sekalian. Salam semangat siang hari ngantuknya pasti. Eh, Menarik Pak Kasih atas materi yang sudah disampaikan tadi. Saya menggarisbawahi kaitan dengan peningkatan kompetensi Pak Kasih. Peningkatan kompetensi yang sedianya tadi disajikan paparan bahwa diantaranya adalah kita harus bersinergi dengan beberapa organisasi terkait gitu. Karena memang saya sendiri juga besar di organisasi, saya Betul, garis betul. bawahi kaitan dengan KKG itu sendiri, Pak. Jadi kalau di SD kan memang organisasi profesinya KKG, Pak. Nah, eh, kami adalah guru pendidikan agama Islam yang sejatinya memiliki dua induk, Kemenak dan Dinas Pendidikan. Nah, ketika KKG eh, ditarik ke Dinas Pendidikan, Pak, dalam keseharian atau dalam pelaksanaannya cenderung ketika ada komunitas berkumpul KKG ya itu hanya berjalan atau baru berjalan di level guru kelas saja. Sementara guru pendidikan agama Islam tidak disentuh atau belum menyentuh ke arah sana kaitan dengan pembimbingan dan seterusnya. Nah, kemudian di 2019 kami ingat betul ketika di SIM PKB ada apa namanya ujian atau pelaksanaan penilaian, kami tidak bisa masuk Pak, kami tidak bisa masuk di penilaian itu, dan kemudian secara organisasi atau melalui organisasi kami ke Panardi dan kemudian dibentuk komunitas PAI khususnya di Tangerang Selatan. Saat itu dibentuk ada 3 kelas begitu. Tapi pun setelah dibentuk ada tampilannya di SIM PKB, kebermanfaatannya belum kami rasakan Pak. Nah, ini menurut Bapak sendiri seperti apa kaitan dengan KKG sebagai organisasi profesi, tapi untuk guru pendidikan agama Islam di bawah naungan Dinas Pendidikan. Terima kasih, Pak. Halo, langsung Mas Dito ya, saya coba ini ya Mas Dito. Terima kasih Mas Yudi, sangat luar biasa. Eh, halo, terdengar suara saya? Oke, kuncinya sih ada dua kata Mas Yudi, kolaborasi dan sinergi. Gitu ya. Itu aja. Pertama, memang terkait guru agama, kita punya pengawas untuk tingkat agama di bawah Kemenak, gitu ya. Mereka juga melakukan pengawasan terkait itu. Terus kemudian juga terkait anggaran sertifikasi, teman-teman. Karena evaluasi dari hasil evaluasi teman-teman timbullah nanti reward berupa sertifikasi. Itu masih di Kemenak, gitu ya. Tapi sebenarnya Mas Yudi, tinggal kita kolaborasi dan sinergi saja gitu. Apapun nanti modelnya, misalnya terkait anggaran sertinya di sana, terus kemudian pendatang teman-teman di sana atau di kita gitu ya. Intinya tetap kita sinergi, teman-teman bagaimana bisa terlayani semua. Teman-teman dianggap P3K melalui Dinas Pendidikan gitu. Terus kemudian sertifikasi di Kemenang. Tinggal kita sinergikan saja gitu ya. Terus kemudian untuk yang tadi sampaikan Mas Yudi, beberapa teman-teman dari tingkat kelas belajar yang lain gitu ya, kemarin ada MGBK ke kami, terus kemudian ada teman-teman M apa
matematika gitu ya. Terus kemudian juga ada KKG beberapa KKG di Tangsel itu ada 25 gugus gitu ya. Datang ke kami juga berharap bagaimana bisa difasilitasi untuk kegiatan di tahun selanjutnya, tahun besok gitu ya. Kami sangat menerima masukan itu Mas Yudi, bahkan kita butuhkan itu. Kemarin saya sampaikan teman-teman MGBK, oke tahun depan kita coba yang tahun ini kita lakukan bagaimana kita eh, lebih ke arah gugusnya. Tapi ke depan adalah kita ke komunitasnya. Kita coba dari MP-nya, misalnya MGP apa ingin mengadakan pertemuan, kita fasilitasi. Bahkan untuk peningkatan di apa level teman-teman untuk mata pelajarannya gitu. Jadi insya Allah saya sudah koordinasi dengan pimpinan, bahwasanya Pak, untuk tahun ini gugus sudah kita coba ini kan sudah 2 tahun barangkali ya di tahun 2001 2002. Terus kemudian kemarin juga eh, sampai di swasta Mas Yudi itu. Jadi kita memang tadinya ingin mengenal dulu tuh, karena kita kalau seandainya kami mengunjungi sekolah-sekolah gitu ya di semua sekolah Tangsel pasti waktunya terbatas. Tangsel ada 1.209 sekolah gitu ya. Sehingga kita minta kegiatan gugus dilaksanakan di sekolah untuk menghadirkan semua sekolah. Harapannya kita bisa mendengarkan tuh masukan-masukan dari teman-teman di tingkat gugus. Nah, tahun depan kita lebih konsentrasi untuk di komunitas belajarnya. Baik, saya fasilitasi di MGBK kemarin kegiatan, terus kemudian MG olahraga, dan barangkali teman-teman AP juga nanti bisa atau KKG apa PAI ya Mas Yudi ya itu juga bisa sinergi sama kita buat suatu program saja Mas Yudi sehingga nanti kita bisa sinergikan di sebuah kegiatan yang dianggarkan oleh Dinas Pendidikan. Saya terima kasih untuk agama ini Oke, baik. untuk APAI apa PAI sangat solid gitu ya. Ayo tinggal kita kolaborasi. Bahkan kemarin untuk APAI ini memang kita tidak bisa kan berikan bantuan ke KKG karena memang ini kita tapi alhamdulillah Pak Wali Kota memberikan support untuk kegiatan APAI-nya Mas Yudi ya. Nah itu sangat senang gitu malah kita bisa kegiatan di puncak ya. Mudah-mudahan untuk mata pelajaran yang lain juga bisa demikian solid seperti guru agama barangkali demikian. Terima kasih Mas Yudi itu ya. Terima Kuncinya kasih, Bapak. kolaborasi dan sinergi barangkali saja. Mohon izin, Pak Klik, ini sebenarnya Ya, waktu Bapak sebenarnya sudah habis. siap Mas Tapi Dito. kalau Bapak berkenan mau satu pertanyaan lagi atau bagaimana, Pak? Enggak, saya serahkan ke teman-teman. Biasanya teman-teman juga kalau banyak yang nanya, japri ke saya gitu. Walaupun banyak juga Oh, yang tidak saya ini juga gitu ya. Karena begitu oh banyak. iya. Tapi insya Allah Oh, mudah-mudahan saya sangat welcome dengan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa kita saling silaturahmi. Terus kemudian melalui kegiatan ini saya sampaikan mungkin di minggu depan atau di bulan Desember kemarin saya memberikan tugas ke ketua kelas masing-masing ya. Ketua kelas P3K bisa silaturahmi nanti ke kami gitu ya untuk tindak lanjut tugas yang pernah saya berikan ke teman-teman. Mas Yudi mau dibantu koordinasi. Barangkali itu Mas Dito. mohon izin, Pak. Apa saya share nomor WA Bapak ke kolom chat agar Boleh, monggo, peserta monggo, bisa Mas. langsung japri ke Monggo, Bapak. monggo. Silakan, silakan Mas Dito. Siap. Bentar, Pak. Siap. Mohon izin peserta, ini nomor Bapak mau japri pertanyaan. Mohon izin untuk pertanyaan terakhir untuk Ibu Aning, eh, mohon untuk dipercepat saja pertanyaannya karena melihat waktu sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Dito. Baik Pak Telik, saya singkat saja pertanyaan saya. Eh, untuk ASNT 3K ini, saya ingin tanyakan,
eh, seandainya misalnya mengikuti suami ke kampung gitu, pulang kampung, keluar pindah daerah, itu apakah bisa kita mengajukan mutasi, Pak? Bisa. Oh, mohon izin Pak Klik, sepertinya suaranya putus-putus ya Pak? Ya, tapi saya menangkap Mas Dito Oh, sepertinya saya nangkap sedikit apa yang ditanya Bu Aning. Apabila dia ikut suami mutasi keluar daerah, apakah P3K bisa gitu ya? Eh, Siap Bu Aning, mohon izin. Sementara memang saya sampaikan sekarang memang belum ada aturan sama seperti tadi yang saya sampaikan Bu. Belum bisa Bu, gitu belum bisa gitu. Kemarin kita coba ada teman-teman yang itu saya coba koordinasi ke daerah tersebut memang belum bisa. Saya coba koordinasi ke BKN pun memang belum bisa. Jadi mohon izin memang belum ada Bu, tapi mudah-mudahan nanti regulasi ke depan bisa fleksibel Bu ya, artinya bisa P3K untuk mutasi ke daerah lain sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Barangkali demikian Mas Dito.